Halo teman-teman, start jalan-jalan game sama saya Raka Evan. Dan di video kali ini ada yang sedikit beda ya. Aku mulai dari awal, dari sebelum masuk ke gamenya. Ini tampilan awal Euro Truck yang baru, karena Euro Truck Simulator 2 ini update yang 1.39 ya, 1.39. Ada beberapa update, salah satunya di launchpad ini. Sekarang tampilannya berubah. Biasanya aku kan langsung masuk kan, nggak munculin ini, tapi sekarang ini ada perubahan, jadi aku munculin di awal dulu. Dan di sini kelihatannya jauh lebih ringkes ya. Ini di sini akunnya langsung cuman ada seperti bar aja gini, nggak sebelumnya kan tuh ada kotak besar di sebelah kiri. Terus edit profilnya semua digabungin di sini, ada DLC browser, mode manager, optionnya. Nah kita di sini juga bisa langsung option itu ya, setting gamenya dulu sebelum masuk ke gamenya. Dan kalau sebelumnya itu harus masuk dulu ke gamenya baru bisa setting kan. Tapi sekarang udah bisa setting di awal. Dan di video ini aku juga mau ada sedikit perubahan juga. Aku mau bacain komen dulu di awal, nanti baru bahas topiknya. Dan topik kali ini juga itu tentang update TS2 ini. Jadi nanti sambil jalan sambil main. Nah, ini sambil bacain topiknya ya. Nah, ini mod yang aku pakai rata-rata di sini emang itu sih, kebanyakan ini awal-awal suara. Ini skinnya Sinon. Terus ini ada skin suaranya Yozua, voice navigationnya, tapi ini ada tanda pentung, ada tanda seru ya, ada tanda seru itu berarti Yozua belum update, jadi nanti mungkin suaranya nggak ada untuk navigasinya. Dan yang aku pakai itu ada ini. Terus ini yang ya ada yang aku pakai, ada yang enggak, karena ada yang masih update, ada yang udah enggak. Jadi ini yang pernah aku coba di ETS 2 ini. Kalau ada yang mau niru juga nggak ada masalah. Ini biasanya aku pakai rata-rata sih suara sama paint job biasanya. Ini ada Yozua, ini incompatible, jadi masih belum diupdate yang 1.39. Yang lain sih nggak ada masalah sih. Kalau yang aku install ini nggak ada masalah, cuman suara Yozua nanti mungkin agak mungkin nggak ada suaranya nanti untuk navigation. Mungkin kita langsung masuk gamenya aja ya. Ya akhirnya udah masuk ke gamenya ya. Seperti tadi ya, aku mau baca komen dulu. Dari video sebelumnya itu aku bahas aku lupa. Sebelumnya itu itu ya, nggak main Maximum Turn lagi itu ya kalau nggak salah ya. Kemarin tuh sempat rame itu. Ya ini langsung komen yang pertama ya, dari Raja Naswan, First Bang, sip, oke lanjut. Komennya kedua dari ARV 0901, Bang, menurut Bang Raka enak mana, Aventador sama GTR Spec V? Untuk enaknya itu aku lebih milih GTR Spec V. Maaf ya Aventador, tapi dari pengalaman aku ya, dari sejauh ini aku pakai Aventador sama aku pakai GTR Spec V, itu jauh lebih enak Spec V daripada Aventador. Aventador itu terlalu lebar mobilnya, jadi kurang enak aja buat jalan-jalan seperti Akone. Terus di Wangan pun itu buat kalau pas trafiknya rame itu juga susah. Mending GTR Spec V ya. Ini kan Spec V itu yang R35 ya, R35 yang Spec V yang hitam gitu. Jadi aku lebih milih GTR. Kalau suruh milih ya, milih yang Aventador atau GTR, aku pilih GTR. Oke, selanjutnya dari Temi Real _Osu. Terima kasih udah komen. Oke, selanjutnya dari Raja Naswan, Bang, selain Evo 9 sama Aventador, mobil favorit Bang Raka apa? Mobil favorit selain Aventador sama Evo 9 ya, itu kalau aku Nissan Skyline R34 ya, yang masih sedan ya. Yang sedan itu sama Toyota Supra ya. Kalau nggak ada Evo 9 atau Aventador ya, mobil yang biasanya aku pilih itu R34
sama Toyota Supra. Ada pokoknya kalau nggak ada opsi Evo 9 atau Aventador ya, biasanya aku milih itu karena mobil itu tuh menurut aku keren sih. Dulu sering banget aku lihat video tuh tanding sama Evo 9 ya, yang R34 tuh tanding sama Evo 9. Terus Evo 9 juga sering tanding sama Aventador, aku sering lihat juga videonya di YouTube. Terus kalau Toyota Supra itu karena dulu muncul di film The Fast Furious ya, jadi makin terkenal banget itu. Terus drift sering di video drift juga dulu sering karena mesinnya 2JZ kan, jadi sering muncul di video drift, jadi aku suka. Modelnya sih nggak begitu nggak begitu wah sih menurut aku, tapi waktu itu sih keren banget sih Toyota Supra. Sebenarnya sekarang kan ada Toyota Supra baru lagi kan, yang kerjasama sama BMW kan, jadi mesinnya mesin BMW udah berubah mesinnya. Jadi udah ciri khas Toyota Supra-nya sih sebenarnya kalau dari segi bodi sih masih ada beberapa kemiripan sama yang lama, tapi dari segi mesinnya, dari segi mesin itu udah beda, teknologi yang di dalamnya udah beda jauh karena perkembangan teknologi ya. Tapi untuk mesinnya tuh bener-bener udah beda jauh karena mesinnya pakai mesin dari BMW. Terus sama yang Nissan R34 itu juga nasinya sama seperti Evo sih. Jadi kalau sekarang kan R35, sekarang itu udah nggak ada Nissan nggak ada Skyline-nya lagi. Jadi sekarang itu GTR R35 kan, nggak ada Skyline-nya. Itu mirip kayak Evo 9, yang sekarang Evo 10 itu juga mesinnya udah ganti, bodinya udah beda banget dari yang Evo 9, yang Evo 10 ini udah ganti. Terus kalau yang R34 tuh juga tuh terakhir menurutku model yang Nissan Skyline GTR yang paling aku suka. Terus setelah itu R35 kan, R35 itu menurut aku kurang sih, menurut aku bodinya jadi gede banget, mesinnya juga udah udah berubah jauh, dan udah ada emblem Skyline-nya lagi ya, udah cuman GTR aja karena Skyline udah beda mobil ya, udah beda mobil sendiri lagi. Ya mungkin itu ya. Lanjut lagi, namanya Hayden Stillone ya, bacanya gimana ya, Stillone ya. Gue mah udah lama banget nggak main Masemuntun, sama aku udah nggak main Masemuntun udah dari bulan apa itu kemarin, bulan Februari kalau nggak salah terakhir, itu Februari atau Maret gitu aku lupa, itu terakhir main Masemuntun ya. Udah lama banget, sama ya mungkin itu ya komen-komen di video yang sebelumnya. Terus kita langsung aja cari job. Kita ini di reset lagi ya, kemarin kita udah di Calais, kita di reset ke London karena update kan. Terus ini aku juga mau ke Calais lagi karena di Calais itu banyak update di sana, karena di update kali ini itu Calais ya, kota Calais itu di reskin. Jadi aku penasaran banget kayak gimana di sini, walaupun memang kalian bisa lihat ya grafiknya emang nggak begitu karena spek laptop ya, terhalang spek laptop. Ya tapi pengen lihat aja bentuknya kayak gimana, walaupun memang nggak bisa secara detail ya, karena di di Calais itu sebelumnya kan masih sebenarnya udah lumayan bagus sih sebenarnya, tapi ada beberapa perbedaannya. Kalau di update kali ini tuh benar-benar jauh banget bedanya dari video yang kemarin ya. Mungkin aku tunjukin aja ya cuplikan videonya, itu udah lumayan beda banget. Terus di update kali ini juga ada beberapa trailer baru ya, tapi mungkin aku belum bisa beli trailernya sekarang. Mungkin nanti video berikutnya deh, nanti khusus beli trailer yang baru itu ya. Kalau di sini nanti aku mau ke Calais saja, mau mampir ke kotanya dulu. Kalau kemarin tuh ada update oh ini kasih salah, oh terima kasih, kasih bel dulu. Di update kali itu ada trailer baru, ada 2. Namanya itu, ini aku sambil itu ya lihat catatan karena nggak hafal.
Yang pertama itu ada low bed trailer dan low loader trailer. Jadi ini trailer baru kayaknya, aku belum pernah beli. Jadi lumayan keren sih. Nanti aku tunjukin gambarnya aja ya. Lumayan apa namanya? Aku pernah lihat aslinya kalau nggak salah, ini di Indonesia juga ada beberapa truk yang pakai low loader ya. Ini itunya mana? Oh ini di sini kecil banget ini. Nggak kelihatan, aku kira kok nggak ada barangnya, ternyata kecil trailernya. Oh ya, sama ini kan di low bed trailer ini juga ada dua tipe ya, low bed trailer sama low loader ini juga ada, masing-masing ada dua tipe, yang tipe short sama yang tipe extend. Jadi tipe yang short itu tipe yang pendeknya kayak ini ya, yang aku pakai gini. Jadi dia itu ini panjang ya. Ada yang pendek, nanti mungkin aku tampilin aja ya kayak gimana. Itu yang tipe short, sama nanti ada tipe yang extend. Yang extend tuh lebih panjang kayaknya, lebih panjang dari ukuran normal ini. Terus itu juga apa namanya, nanti ada di job DLC itu ya, high power cargo sama heavy cargo. Jadi nanti masuk di situ. Ini kosong, sip. Masuk di DLC itu nanti bisa tadi itu mobil polisi lewat gitu aja. Oh ini ke kanan, salah. Harusnya ngambil jalurnya sini. Nanti polisi lewat depan banget, tipis banget tadi, untung nggak kena. Oke, lewatnya sini. Ini tadi itu ya tipe short yang sama extend. Terus nanti di heavy cargo juga bisa apa namanya, karena bisa masuk heavy cargo itu nanti bisa di custom trailernya, untuk sasisnya bisa di custom. Terus banyak banget modifikasinya, bisa modif warna lebih luas lagi, warna bumper belakang, terus banner. Mungkin nanti di video berikutnya nanti aku bakal beli trailer yang dua ini ya. Aku juga penasaran kayak gimana. Ini aku mau fokus ke itu dulu, ke kota Calais dulu, kayak gimana sih perubahannya. Kalau dari lihat videonya sih banyak banget perubahan sih. Kemarin ditunjukin gerbangnya berubah, segala macam berubah. Jadi nanti di video berikutnya aja. Tadi trailernya itu bisa modif itu ya, banner, bumper belakang, banner, terus apa lagi, lampu ya, lampunya juga berubah. Bentar nih, permatan. Ya, sip, kosong. Lampunya juga berubah, proteksi samping ada juga yang baru, terus masih banyak lagi. Nanti aku bakal coba kayak gimana trailernya. Terus ini di update kali ini juga ada DLC itu ya, DLC-nya juga ikut update. DLC-nya itu juga ikut update yang heavy cargo tadi ya, heavy cargo pack. Lalu ada high power cargo, sama apa tuh, Schwarzmuller. Aku belum tahu nih Schwarzmuller kayak gimana DLC-nya. Kayaknya aku belum pernah beli deh. Terus ada juga special transport. Jadi nanti kemungkinan ada muatan baru kayaknya. Kemarin tuh aku lihat sih dari videonya sih kayaknya ada muatan baru kayaknya. Terus apa namanya itu ya, tadi Calais ya. Nanti aku juga penasaran ya kalau Calais di reskin kayak gimana gitu. Jadi ini sambil jalan-jalan aja sih. Karena dari video yang kemarin itu aku lihat bener-bener jauh banget perubahannya. Bener-bener kayak kota yang baru gitu Calais. Calais itu juga apa ya, sering banget lewat situ aku kayak. Kalau dari ini ya, dari Inggris ke Eropa itu mesti lewat Calais gitu. Kan jadi kayak apa ya, kota transit biasanya. Sebutannya kota transit. Oke. Ini juga mau ngomong yang video kemarin ya. Kayaknya video kemarin tuh lumayan rame, nggak tahu kenapa. Padahal aku biasanya ngupload. Aduh.
nyenggol. Wah ini bebannya berapa ya, aku nggak itu ya, 17 ton padahal, tapi kok kenapa berat banget aku ngeremnya, apa ada masalah di truknya? Coba nanti 2% baru aja 2%, tapi kenapa di ngeremnya berat banget ya. Wah ini perlu diservis kayaknya. Oke, tadi kan di video kemarin tuh aku kan bahas tentang itu ya, masih muntun kemarin tuh bukannya aku nggak bener-bener nggak main lagi, cuman nunggu update-nya ini aja sih. Kalau ini kemarin kan kayaknya itu karena masih kondisi kayak gini ya, jadi mungkin yang update yang untuk di luar server Jepang ya. Karena kemarin tuh yang server Jepang tuh dapat update untuk yang event bulanannya, terutama itu dapat update. Tapi kalau yang server di luar Jepang tuh sampai sekarang belum ada update apa-apa. Yang Asia juga belum. Jadi aku juga masih nunggu nih. Kayaknya nggak tahu nih sampai kapan nih. Mungkin awal tahun mungkin baru ada update sih. Jadi belum ada info apa-apa. Terus aku juga mana ya, mau main tapi bingung mau rekam apa. Mungkin bakal Ghost Battle sih kayaknya yang aku bakal rekam duluan, karena itu udah lama banget, udah ketunda dari kapan itu ya, dari 2019 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dari 2019 akhir. Iya benar, dari 2019 akhir itu kan aku rencana itu kan daftarnya udah fix di tahun 2019. Jadi aku mau rencana itu mau mulai di 2020, tapi entah kenapa itu waktu itu aku punya feeling gak enak, jadi aku berhenti dulu kan sementara dari YouTube itu dari di awal tahun 2020. Tapi itu pas itu aku masih sempat main tuh bulan Februari. Waktu itu kan virus corona itu juga masuknya itu kalau nggak salah di Jakarta itu 2000 di bulan Februari juga ya, di pertengahan Februari kalau nggak salah. Itu kan tiba-tiba ada berita masuk Jakarta itu. Sebenarnya untuk virus ini aku juga dari bulan Desember tahun 2019 itu aku udah sempet kayak dapat info tentang kayaknya ada virus baru gitu. Waktu itu aku sempat baca, aku juga lupa di media apa, itu media luar sih, jadi aku nggak begitu cuman kayak sekilas baca aja, itu ada virus baru yang ditemuin di Cina. Pasti waktu itu belum ada kotanya di mana, belum ada tepat lokasi awalnya itu belum ada, cuman ada kayak info tentang virus baru gitu katanya gitu. Tapi ternyata virusnya itu benar-benar berbahaya gitu, benar-benar berbahaya sampai infeksinya tuh benar-benar gak terkendali sampai kayak gitu. Jadi baru setelah bulan Februari awal itu baru benar-benar ramai banget untuk media luar ya. Untuk media luar itu udah ramai banget. Terus tiba-tiba masuk Indonesia kan, nah itu jadi makin rame lagi tuh waktu Februari itu. Waktu itu aku pas Februari itu masih belum tahu, pas udah masuk Indonesia itu sampai akhir Februari itu aku belum tahu. Pas waktu itu aku juga pas posisi di Semarang, pas aku main Masih Muntun itu pas posisi di Semarang. Begitu pulang ke Solo, aku biasanya pagi itu buka laptop, terus awal-awal pagi itu biasanya aku cari-cari info dulu, kadang sekilas ada berita apa sih gitu kan. Tiba-tiba itu aku dapat berita itu, dan di TV juga tiba-tiba rame itu. Akhirnya kan waktu bulan Maret itu kan bener-bener Maret itu padahal Maret itu kan biasanya aku jualan itu untuk Car Free Day itu hari Minggu mau jualan di minggu kedua atau minggu pertama ya, aku agak lupa itu.
Itu padahal sehari sebelumnya itu udah apa ya istilahnya ya, udah beli stok gitu, stok buat hari minggunya, hari Sabtu itu udah beli stok buat hari minggunya. Terus tiba-tiba hari minggunya itu ada berita tuh semua Car Free Day dibatalkan, terus apa namanya, karena ada virus itu kan semua Car Free Day dibatalkan, nggak ada Car Free Day, akhirnya jadi apa namanya, nggak itu lagi batal, nggak jadi jualan tuh. Wah, setelah itu kan rame kan, sudah mulai dari itu udah nggak ke mall lagi, aku udah nggak keluar lagi. Itu bener-bener lumayan ngagetin sih sebenarnya sih. Kemarin tuh tiba-tiba ada virus kayak gitu, dan sampai sekarang pun masih belum apa ya, aku belum update lagi sih tentang ini udah ada penurunan atau belum. Katanya sih udah mulai kembali lagi ya setelah ada PSBB yang kedua itu ya, udah lumayan terkendali lagi kan. Semoga sih cepat selesai ya, semoga cepat selesai, terus bisa normal lagi lah. Kalau menurut aku sih memang prediksiku ya, pas di video apa itu kemarin ya, aku sempat bilang atau enggak sih, kayaknya aku sempat bilang itu kemungkinan akhir tahun sih untuk kembali normal kalau kondisinya bisa terkendali ya. Kalau kondisinya bisa terkendali itu menurut pendapat aku jangan diambil secara langsung ya. Ini belum benar-benar 100% benar sih. Jadi kemungkinan aku sih, dari aku yang lihat sekarang itu mungkin mulai pulih itu mungkin akhir tahun sih kalau menurut aku. Tapi kalau nggak ada perkembangan lagi, bisa tahun depan tuh bisa sampai pertengahan tahun nih untuk bisa benar-benar normal lagi seperti semula ya. Kalau nggak ada perubahan dari semuanya ya. Aku juga nggak pingin ada kekacauan apa-apa. Ini aku kok belok sini harusnya lurus lagi, nggak apa-apa lah, nggak konsen. Aku kira udah lihat map tadi, harusnya udah minggu, ternyata kurang satu lagi. Ya itu sih, aku pengen segera berakhir sih sebenarnya. Jadi bisa main lagi, bisa rencana tahun 2020 bisa dilaksanain di 2021 gitu kan. Sebenarnya tahun 2020 itu ada beberapa rencana yang aku pengen, yang aku mulai gitu kan, mulai di kota aku dulu gitu. Mungkin aku belum bisa kasih tahu karena ini proyek channel Raka Evan ya nanti kedepannya, karena ya juga masih belum jelas juga gitu. Jadi aku nggak mau kasih tahu sekarang karena ini takutnya pada nunggu nanti aku ditagih terus tapi nanti kemungkinan bakal aku usahain mungkin satu kota Solo dulu sih, kayaknya lingkupnya gede banget ya satu kota. Mungkin aku pengen nyoba satu kota Solo dulu kayak gimana, sambil nunggu ini sama nunggu HP baru ini aku pengen juga nanti akhir tahun. Semoga bisa kebeli. Rencananya sih rencana yang di tahun 2020 ini yang bisa aku laksanain di 2021, karena beberapa urusan juga udah mulai beres, terus bisa leluasa lagi lah. Kalau virusnya udah nggak ada sih, udah bisa leluasa lagi, udah enak sih. Sini udah nyampe pelabuhan nih, tinggal nyebrang aja ke Calais. Itu kasih jalan nggak? Sip. Ini kemana nih? Ini harusnya biasa kan Mas ya? Ke sini ya. Harusnya sih bener. Ya bener. Ya bener, ke sini kan. Ya itu ya. Tadi malah ngomongin virus ya. Tadi update-nya itu tadi udah sampai mana tadi? Itu ya di Calais nanti itu di pelabuhannya ini ada perubahan pintu masuknya, terus dan aku pakai dulu. Sip.
di terminalnya ya, pintu masuk pelabuhan, terus terminal, terus jalur masuk ke kapal juga berubah nih kemarin update-nya. Terus sampai pagar-pagarnya itu juga di reskin katanya. Jadi nanti makin mirip sama kota Calais yang asli gitu. Aku juga belum pernah lihat kota Calais yang asli melalui secara langsung atau video pun belum pernah. Kayaknya ini udah lumayan beda nih dari sini udah lumayan beda nih. Ini udah kayak di kapal feri beneran. Kok aku matiin lagi? Ini udah lumayan nih. Ya, terus ada lagi mobil lainnya itu tambahan ya, ada tambahan truk itu DAF SF 2017 facelift dan MAN TGS Euro 6 dengan sasis 6x2/4. Ya, mungkin itu ya pembahasan yang di update 1.39. Wah, ini kok jauh banget nih perbedaannya. Ini kok di map kok harus muter dulu. Ini lewatnya mana nih? Sini ya. Sini ya, bener ya? Sini. Wah, ini bener-bener baru banget nih. Ini bener kan? Panahnya ke sini kan, bener. Oke, ini muter. Oke, muternya ke sini ya, bener ya? Muternya ke sini. Jadi dari jalur kanan ke jalur kiri nih tadi. Dari jalur kanan ke jalur kiri, oke. Berubah banget nih. Bener-bener berubah banget ini. Ini bener kan? Oke, ke sini. Ya, jalurnya ke sini ya. Wah, ini bener-bener kayaknya mirip banget deh. Aku pernah lihat video waktu di pelabuhan, tapi kayaknya bukan kota Calais, itu mirip-mirip kayak gini di daerah Jerman apa ya? Jerman atau di mana ya? Itu pas itu aku lihat ada speed truck yang asli ya, itu yang di mana ya, Rusia atau apa ya? Waktu itu aku lupa. Itu jalur masuknya pelabuhan kayak gini, mirip banget. Wah, ini kecil banget jalurnya. Mirip banget kayak gini nih. Ini benar-benar mirip banget ini. Wah, apa namanya? Lumayan banget ini. Jalurnya sempit banget tapi. Ini jalurnya benar-benar aku nggak bisa mepet. Kalau mepet pun ini keluar jalur gitu. Oh kan? Aduh. Bener-bener pas banget ini buat satu truk. Ini kalau ada papasan selesai nih. Oh, itu di sebelah kiri itu ada gerbang pintu masuknya tuh. Masih banget sih. Waduh. Wah, ini mepet banget ini. Ini pintu masuknya ya. Itu mobil AI atau cuman parkir di situ? Wah, ini perubahannya jauh banget ini. Wah, ini emang ada kemarin tuh emang ada ini ya. Kayaknya nggak ada jalur layang ini deh. Wah, ini Calais berubah banget ini. Wah, ini pagarnya tinggi banget. Sebelumnya nggak ada nih. Wah, ini kayaknya kemarin udah gini. Nah, ini kalau sampai sini kayaknya ini ya masuk kotanya sama ini. Nah, mulai dari sini sama nih, aku masih ingat nih. Tapi kalau tadi itu jalur layang baru itu. Kayaknya sebelumnya tuh nggak kayak gitu deh. Sebelumnya cuman kayak perempatan deh. Iya bener-bener. Cuman kayak ada perempatan yang speed limit, aku ingat banget tuh ada speed limitnya di situ dari 80 ke 50. Aku sering dapat pelanggaran di situ, ketilang. Itu jadi bunderan gitu, jadi bener-bener jadi nggak ada lampu merahnya kak. Yang sebelumnya itu nggak ada lampu merahnya, tapi cuman bentuknya perempatan. Oke, ini dikasih jalan kah? Oke, sip. Wah, ini benar-benar jauh banget sih. Memang bedanya jauh sih. Dari pelabuhannya lumayan, jadi perubahannya kayak aslinya tadi tuh benar-benar mirip. Terus jalur yang masuknya ke kotanya juga jauh. Perubahannya jauh. Oke. Sip. Sampai ya. Salah. Wah, ini harus belajar parkir lagi nih. Dari kemarin nih kayaknya parkir nggak bisa langsung mulus deh. Oke.
Oh ya teman, aku diem dulu. Konsentrasi. Terima kasih ya yang udah komen-komen ya, tadi udah aku bacain di awal. Mungkin biar nggak bosen ya, biasanya kan aku taruh komen di belakang, ini aku mau coba di depan, jadi ngasih warna baru kan di depan, jadi nggak nunggu lagi di akhir, aku kasih di depan. Nanti mungkin video berikutnya mungkin kayak gitu lagi sih, jadi biar nggak bosen lah, nggak selalu di belakang terus kan. Jawab komennya ini aku taruh di depan, nanti video berikutnya mungkin di depan lagi, nanti setelah beberapa video baru nanti ke belakang lagi, jadi gantian, jadi tetap jawab komen, kayaknya tetap aku lanjutin terus sih, karena banyak yang suka. Jadi mungkin kalian yang mau curhat atau mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol boleh. Itu kemarin juga tadi ya aku lihat ada jawab komen dari yang lain juga. Terima kasih yang udah bantu jawab ya, udah bantu jawab komen yang lain. Yang ada yang main-main juga, yang cuman bilang tadi siapa tadi yang bilang tadi dari siapa tadi, Temi tadi cuman bilang ya udah, lucu-lucuan aja di komen sih, nggak apa-apa. Jadi mungkin segitu dulu ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like-nya. Sampai jumpa di curhatan supporter yang berikutnya. Dadah.